kita masih terus memutuskan untuk terus lanjut. Nah sampai akhirnya pas sampai di Ciletik ada tempat yang kita langsung bisa ngelihat ke arah kayak tebingan jurang gitu. Ketika posisi saya lagi sendiri ngadep ke arah jurang itu udah jelas banget si perempuan itu, sosok itu kayak ngajak jadinya, ayo sini kayak gitu ke arah jurang. Dia ternyata dia ada sosoknya itu ada di arah jurang, tapi saya ngelihatnya itu bukan jurang ketika di bayangan saya itu, padahal jelas-jelas itu bakal jurang ya itu. Cuman saya mikir manggil saya terus, ayo sini. Nah udah nggak lama dari situ saya sebelum kan sadar ya kan, istighfar gitu kan. Akhirnya di situ saya lebih mikir, udah lupain aja. Cuman saya udah ngerasa ada feeling yang gak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat lestari. Kali ini kita akan membahas kisah-kisah mistis seputar pendakian Gunung Gede via Salabintana bersama tim kita, tim Mandalawangi Alam Lestari. Bersama siapa? Siapa? Dengan Okta. Dengan Vindi. Saya Abdul Bais. Alif. Ini dengan Alif kebetulan tidak bisa berbicara. Kita mulai saja ya. Ya. Jadi terakhir pendakian itu tahun 2024 bulan Mei tanggal 11-12 ya. 11-12 Mei 2024. Nah kita akan menceritakan perjalanan kita selama pendakian itu, ada lika-liku dan kisah-kisah yang di luar nalar ya, terus yang janggal. Jadi kita akan ceritakan di podcast kali ini. Kita mulai aja dengan obrolannya. Okta gimana? Jadi awal itu kita melakukan pendakian pada tahun 2024 di bulan Mei di tanggal 11 sampai 12. Waktu itu kita rombongan sekitar 17 orang ya, Apin ya? 17 orang anggotanya. Kita memulai pendakian itu via jalur Salabintana. Memulai start pendakian itu sekitar pukul 7:30 pagi. Dengan anggota 17 orang ini, kita memulai perjalanan yang ya cukup panjang juga dan cukup melelahkan juga dengan anggota sebanyak itu, dan kita mengalami beberapa ya ada kejadian-kejadian yang mungkin bisa dibilang di luar nalar lah gitu kan gitu ya, karena bisa kita ngumpul di sini ada beberapa yang ikut mengalami juga, termasuk saya sendiri. Hampir semua mengalami mengalami juga di ketika pendakian, ketika turun pun juga iya gitu. Ya kalau untuk dari pendakian jalur Salabintana ini sendiri dimulai waktu itu pendakian mulai 7:30 pagi, kita ke pos Citingkar kita menuju Simpang Gondrong. Nah untuk di Simpang Gondrong sendiri itu khususnya untuk saya sendiri sudah mulai merasa ada hal yang mungkin kurang lebih ya yang di luar nalar gitu, ada beberapa kejadiannya mungkin entah apa yang saya rasakan tapi sendiri. Sebelum ke Simpang Gondrong di sekitar berapa ini itu 2 wanita termasuk saya, ada tiga wanita termasuk saya itu diserang lebah. Lebah itu tawon sampai tangan. Itu sampai nggak bisa jalan, sakit banget ini lutut si bunda bersama bunda sama ada siapa, Resa ya. Itu tuh Resa ini bagian kepala itu sakit banget, terkena sengat.
Terus sengatannya memang cukup sakit, tidak bisa gerak lumayan. Karena sakit jadi kita putusin untuk istirahat dulu. Itu masih awal perjalanan sekitar berapa kilo gitu dari pendataran Simaksi. Berapa kilo dari situ? 2-3 kiloan. Ada kali ya. 2-3 kilo. Di situ langsung diserang gitu. Jadi kalau untuk pribadi saya sendiri ketika berada di Simpang Gondrong itu sudah mulai merasakan hawa yang udah kurang enak ya. Mungkin dari awal perjalanan juga sudah mulai mulai ada gak yang enak. Karena memang jalur pendakian ke Gede via Salabintana tuh ya memang jalurnya tertutup. Iya. Beda sama jalur Putri. Vegetasinya yang mungkin masih rapat Masih juga, jarang dilalui dari teman-teman pendaki sendiri juga. Ya mungkin kalau untuk hal-hal seperti itu pasti ada aja ya kan. Ya. Itu Om Bais di Simpang Gondrong dengar suara tangisan di itu kan di pohon yang besar, lelaki yang parubaya tapi di dalam pohon ya Om Bais. Iya. Waktu itu kalau nggak salah saya sendiri kan. Nah mau Posisi apa? paling depan kan ya? Nah, pas Ya. depan. Paling depan. Jadi kita itu rombongan itu dibagi tiga grup. Yang depan, tengah, ada yang belakang lagi. Nah saya posisi ada di tengah. Gitu kan. Ngejar yang depan sendiri itu posisi gitu kan, ngejar bertiga di paling depan. Waktu lewat ada satu pohon. Pohonnya itu gede tapi udah ada apa? Udah kropos gitu, gede kropos. Nah waktu saya lewat ke situ itu ada tangisan, ada yang nangis. Keadaan saya sendiri kan, saya mau lari ke belakang nanti naik lagi capek, terus saya mau lari ke depan udah capek gitu kan. Ya saya diemin aja gitu kan, saya bilang jangan ganggu saya gitu kan. Saya kejar lagi tuh yang depan. Nah yang depan itu Ramdan. Saya bilang, dengar nggak yang di ini apa? Yang di bawah, yang di bawah ada nangis. Ngadengelin cina jadinya ngadengelin. Ngadenge, antepkeun cina gitu kan. Itu salah satu kejadian di Simpang Gondrong, Via Salabintana. Terus ada cerita apa lagi di Simpang Gondrong? Sebenarnya banyak sih, kalau saya sendiri lebih seringnya malah apa ya, kayak lebih ngelihat sosok dari awal ngelihat sosok itu kayak sosok perempuan pakai kebaya merah. Itu hanya sekolebat aja ya biasanya, jadi dia mungkin nggak terlalu sering-sering juga ya, sekolebat bukan sekolebat gitu ya. Sundanis ya, sekolebat lah ya gitu. Cuman saya nggak terlalu memperhatikan juga ya, cuman udahlah dianggap mungkin halusinasi apa gitu kan. Setelah selang perjalanan, akhirnya kita memutuskan untuk lanjut lagi di Simpang Gondrong itu menuju pos Gegeber, Cigeber di situ. Karena untuk durasi dari Simpang Gondrong ke Gegeber sendiri itu kan kurang lebih paling memakan waktu kurang lebih 20 menit lah, nggak terlalu lama juga karena dekat kan. Sampai Gegeber. Dan ternyata di Gegeber sendiri itu pun saya masih merasakan hal yang sama juga. Dari situ kayak merasa si sosok ini masih tetap terus ngikutin juga gitu. Nah dari di situ saya udah mulai ngerasa, wah ini ada mungkin pertanda atau firasat yang kurang baik juga gitu ya kan. Jadi saya masih tetap berpikir positif, gimana caranya ya udahlah lupain aja lah intinya kayak gitu. Akhirnya kita masih terus memutuskan untuk terus lanjut. Nah sampai akhirnya pas sampai di Ciletik itu saya udah jelas-jelas banget ketika saya, mungkin kalau yang ada beberapa teman-teman pendaki yang udah pernah di pos Ciletik, ada tempat yang kita langsung bisa ngelihat ke arah kayak tebingan jurang gitu. Ketika posisi saya lagi sendiri ngadep ke arah jurang itu udah jelas banget si perempuan itu, sosok itu kayak ngajak, jadinya ayo sini nanya gitu ke arah jurang. Dia ternyata ada sosoknya itu ada di arah jurang, tapi saya ngelihatnya itu bukan jurang ketika di bayangan saya itu. Lama dari situ saya astagfirullahaladzim kan, sadar ya kan, istighfar gitu kan. Ternyata bukan saya aja yang ngerasain, ternyata ada Afindi sendiri juga merasakan hal. Kalau saya sih pas ambil air kan ada sumber mata air tuh. Oh itu masih di Gegeber kan? Enggak, udah di Ciletik. Oh iya. Kan saya ngambil air tuh kan posisinya
kita tuh yang paling depan tuh nunggu yang di belakang tuh mungkin 1 jaman ya, terus hujan. Iya, hujan. Mungkin di Ciletik tuh jam berapa, jam Sekitar setengah 4, jam 4 kalau Iya. nggak salah waktu itu. nunggu sampai jam 5 lebihan. Yang hampir Kalau maghrib. saya nyampe Ciletik tuh jam 3 Jam duluan. 3. Nah, terus disusul Apindi jam setengah 4 kan, menyusul rombongan yang lain. Karena terbagi jadi 3 rombongan kita. Nah, sampai semua kumpul itu jam 6 sore. Nah, aku tuh kan ngambil air tuh berdua. Ketika ngambil air tuh kok rasanya kayak beda gitu. Sumber mata airnya kan memang sangat-sangat tertutup, vegetasinya kan Iya. lumayan ini tuh lumayan rimbun di. Rimbun sekali. Jadi pas ke situ ngambil air tiba-tiba ngerasa aduh kok nggak enak gitu. Nggak enaknya tuh bukan karena takut apa, tapi bener-bener badannya tuh nggak enak gitu, asa merinding. Memberi Padahal sinyal nggak ya pernah, badannya. nggak pernah sama sekali merinding. Pas balik tiba-tiba yang belakang saya tiba-tiba teriak, kela cenah tungguan gitu. Kunaon teh keke we cari tanah di ditu. Nah udahlah kita balik tuh ke tempat kita Ke atas, kumpul. Dia nggak mau cerita tuh, masih diem-diem. Nah naiklah ke atas. Berapa jam kita naik? Ke arah Simpang Gemuruh itu kurang lebih memakan waktunya cukup lama ya, karena ada ini, jadi kita tuh sempat ada insiden ya itu yang saya udah feeling gak enak itu Apindi, yang saya udah ceritain kan apa bakal ada terjadi sesuatu apa gimana. Ternyata betul, jadi dari rombongan kita sendiri itu ada yang terkena hipotermia. Jadi di pendakian kali itu akhirnya saya memutuskan, yang karena ada yang hipotermia, saya memutuskan untuk buka tenda darurat ya di camp area di situ. Dan yang ada di situ tuh Om Bais sama Ramdan sama satu lagi Bunda yang dari Bandung. Nah yang hipo ini Ramdan, ternyata mungkin apa ini sinyal yang kemarin apa yang sudah diberikan tanda-tanda tadi itu siang. ya, yang siang karena perasaan saya udah gak enak apa gimana. Cuman ya udahlah akhirnya berusaha untuk mendirikan tenda darurat di situ, mungkin di situ. Dan untuk kayak Apindi kan langsung naik ke atas kan, ternyata gangguan itu nggak cukup sampai di situ, dan di atas pun ternyata masih terjadi juga. Ketika saya sudah prepare buat nanganin dulu Ramdan yang terkena hipo, akhirnya baru saya naik nyusul ke atas. Nah sebelum saya naik itu nyusul ke atas, Apindi itu sebenarnya udah nyampe di arah Simpang Gemuruh. Ketika saya teriak, ada yang dengar juga dari teman saya, Upi, akhirnya nyampein ke Apindi turun. Dan ternyata Apindi pun masih merasakan gangguan lagi juga ketika turun itu. Ketika turun kan lumayan nih jaraknya. Jaraknya sekitar lumayan jauh lah. 300 meteran ke bawah. 300 meteran. Mana ya malam lah, jam Kondisi malam, 10 malam Malam gerimis. ya, gerimis. Terus lari-lari ke bawah anjir. Udah nggak bawa Tapi helm. tadi Merinding sumpah. Kalau Kalau ceritain cerita itu deh suka merinding. terus setelah hipo itu, jadi semua wanita itu sudah duluan ada di Simpang Gemuruh. Jadi ada sekitar 5 orang ya. Semua tenda di bawah. Semua tenda di Semua bawah. tenda di bawah. Jadi yang bawa tenda kan otomatis lelaki, para lelakinya ada di bawah karena menangani Ramdan yang hipo itu. Jadi gini ceritanya tuh, jadi si tenda itu kan untuk awalannya itu ya, pertama itu kan saya buat briefing ke Bais, ke Alip, sama ke Ramdan itu, ternyata yang untuk buat pembuatan tenda itu saya percayakan kepada Bais sama Ramdan. Jadi ketika kita posisi waktu di Ciletik itu, saya udah briefing Bais sama Ramdan untuk berangkat duluan karena untuk mempersiapkan tenda seperti yang lain-lainnya itu gitu kan. Ketika mereka dalam perjalanan ke Simpang Gemuruh ya terjadilah seperti itu. Akhirnya dengan keadaan kondisi yang mungkin tidak memungkinkan untuk naik lagi, saya mutusin kan untuk si Bais ini buka tenda untuk Ramdan. Nah yang perempuan yang di bagian rombongan kedua ini saya arahin untuk berangkat duluan ke Simpang Gemuruh dengan dipandu sama Apindi ini, sama Upi dan yang lainnya juga ya kan, untuk berangkat duluan. Ketika mereka sudah sampai di Simpang Gemuruh, ternyata si tenda itu 2 lagi ada di saya, posisinya tenda itu. Dengan otomatis kan mau nggak mau saya harus cepat-cepat ngejar lagi ke atas, tapi sedangkan saya harus ngurusin dulu yang kena hipo. Akhirnya itu sekitar ngaret hampir 1 jaman lebih dengan kondisi badai. Perempuan dengan kondisi badai yang di Simpang Gemuruh. Itu Aduh. perempuan semua
saling rangkul. Badainya besar banget, terus ada satu orang yang bilang itu tinggi besar di pojokan itu siapa, katanya gitu. Nggak tahu halusinasi atau apa, karena memang kita posisi udah menggigil, nggak bawa jas hujan. Sebagian ada jas hujannya yang dibawa sama cowok-cowok di bawah. Terus tenda juga ada di bawah, jadi semua menggigil tuh, semua menggigil. Oh, di bawah itu mencekam lah ibarat kata, itu cowok cewek semua di atas gitu. Ya udah pasrah, nunggu sekitar berapa menitnya nunggu cowok ke atas ya. Hampir sejam kita di simpang gemuruh kedinginan itu. 1 jam akhirnya ada yang manggil Apindi ya, yang duluan ke atas. duluan ke atas, terus teriak-teriak apa? Teriak. Teriak terus pas Apindi datang alhamdulillah gitu kan, terus langsung buat tenda tuh cepet-cepet tuh Akhirnya Apindi. ya, jadi kita buka tenda itu, saya mutusin lagi untuk buka tenda di Simpang Gemuruh karena dalam kondisi badai seperti itu Nggak lanjut ke saya Surya Kencana. nggak maksain untuk buka tenda di Surken. Tadinya kan niatnya itu mau ke arah Surken Timur, ke arah sana kan di tengah-tengah buat membuka tendanya. Cuma dengan kondisi badai saya lebih mutusin untuk buka tenda di Simpang Gemuruh karena kan di situ banyak vegetasi pohon-pohonnya yang cukup rapat ya, bisa menghalau angin Menghalau yang angin. inilah intinya mah kan seperti itu. Akhirnya kita buka tenda di situ. Kita buka tenda tuh 3 tenda kalau nggak salah tuh, yang ya 3 tenda ya kalau nggak salah. 4 sama yang saya. Iya. Oh, 4 ya sama Empat. ya Afini ya 4, sama yang kecil 4 jadinya buka tenda di situ. Dengan kondisi hujan badai jam 12 malam baru selesai buka tenda di situ. Badainya itu. Dan badai itu nggak berlalu begitu aja. Nah, ada cerita lagi nih, sekitar 1:30 pagi itu setelah saya buat tenda semua udah di dalam tenda. Karena kekurangan air kan, saya mutusin untuk turun ke bawah ya, ke Surken buat ngambil air. Sekitar 1:30 itu saya turun, ternyata memang masih badai, kabut juga. Saya berdua sama Alif ini mutusin buat Sama ngambil Om air. Alif. Dan itu pun masih tetap terjadi, si wanita yang kebaya merah itu masih ada lagi juga. Dan itu saya mikir, aduh ini ada apa lagi, kok masih terus ngikutin juga gitu, kok masih nggak mau hilang-hilang juga gitu. Ternyata kan apa ya, jadi saya bilang mungkin apa pertanda kurang baik apa gimana, Mungkin apa ada suka apa kali ya, gitu. naksir. Cuman memang ketika pas waktu diajak itu saya di Ciletik ini, yang waktu pas ketika saya diajak, ayo sini ikut, dia memang aja ngelambai tangan, ayo ikut kayak gitu. Saya masih ingat dia pakai kebaya merah, ke bawahannya itu kayak kain batik, tapi dari atasannya tuh kayak gimana sih, baju sinden kayak seperti itulah kayak gitu, disanggul juga ya. Cuman saya di situ nggak cerita sama siapa-siapa. Saya lebih baik saya pendam dulu karena saya mikir janganlah kita cerita-cerita yang ketika dalam posisi pendakian seperti itu kan. Akhirnya udah saya balik lagi ke tenda itu sekitar jam berapa ya, 2:30 pagi gitu kan, dari jam 2-an lah, jam 2-an, setengah jam perjalanan lah bolak-balik gitu. Dengan cuaca ekstrim seperti itu kita nembus badai kan akhirnya. Ya alhamdulillah paginya dikasih cerah kayak gitu. Nah, saya tuh pas di Simpang Gemuruh tuh bener-bener nggak tidur nyenyak. Ya juga. Bener-bener nggak tidur nyenyak kayak gitu. Kenapa? Karena ada terus yang kayak jalan kan. Oh, ada yang iya. di belakang. Terus kan Ya, ya, sekarang ini si kita. si flex itu kita bentang tuh. Iya. Pakai tali. Pakai Nah, tali. si talinya tuh kayak ada yang Main nyenggol gitu. terus, ya. Mana saya cuma berdua lagi di tenda. Merinding sumpah teh. Cerita tentang Gunung Gede yang pendakian jalur Salabintana Pagi yang kemarin itu ya. Ada bayangan ini juga, teman sempat cerita yang satu tenda, jadi kayak ada bayangan sosok gede itu yang dia lihat itu di luar tenda, terus digebruk-gebruk gitu, si tendanya digebruk-gebruk gitu. Tapi kan karena ngantuk, capek, udah dingin Ya, juga, karena jadi memang udahlah. posisi capek juga. Tadi, perjalanan dari jam 7:30 pagi sampai jam Paling lama 10. Pak, itu perjalanan tim Mandalawangi paling lama itu Paling lama. yaitu 2024 11-12 Mei. baru sih 17 orang itu paling lama. selama pendakian ke Gunung Gede via Salabintana sesering itu, baru kali itu saya ngerasain yang namanya perjalanan yang benar-benar nguras tenaga. Sebelumnya jam 9
Paling telatnya itu biasanya kita tuh di Simpang Gemuruh itu biasanya maghrib. Paling telat itu maghrib jam 5. Pernah dulu juga kejadian, cuman nanti mungkin ya ini kita kan lagi nyeritain yang 2024 dulu ya, mungkin nanti saya ceritain juga. Ternyata gangguannya itu bukan cuma ketika kita lagi pendakian naik aja ya, pas turunnya aja ya Afin ya. Apalagi dari pasangannya Afindi yang wah itu yang udah cukup, kalau saya bilang udah bener main fisik gitu ya kan, bisa saya bilang mungkin kalau saya kan hanya di sekilas bayangan yang aja kayak gitu, cuman kalau tuh yang si Teteh itu kan dia udah megang secara kayak mau ditarik gitu. ya tangannya. Jadi ketika pendakian tuh ketika turun nih, jadi kita kan selesai besoknya pagi kan udah cerah tuh. Nah, jadi kita mutusin untuk pulang itu jam 11 siang kalau nggak salah ya, jam 11 siang. Jam 11 siang karena gini loh, kalau via Salabintana itu kita nggak bisa pulang terlalu sore. Jadi karena kan saya udah apal lewat jalur situ, bakal makan waktunya cukup lumayan lama juga kan gitu. Apalagi dengan kondisi headlamp yang mungkin udah baterainya habis gitu kan, takut kemalaman juga. Paling telat itu jam 11 kalau memang mau lewat via Salabintana itu kita turun itu. Nah ketika turun itu saya bagi lagi kelompok untuk ada yang jalan duluan. Waktu itu dibagi 2 kelompok ya kalau saya. 2 kelompok. Jadi tim yang pertama berangkat itu dari cewek dipandu juga sama Afindi yang di depannya sebagai ininya gitu. Karena saya kebetulan kan saya bawa barang juga ya kan. Jadi akhirnya saya, Bais, Ramdan, Alif sama Bunda Alifah yang paling belakang. Nah untuk perjalanan turun itu dari Simpang Gemuruh ke pos Ciletik di bawah itu sebenarnya dengan grup pertama itu selang waktunya itu sekitar setengah jam, kurang lebih ya setengah jam lah. Cuman waktu pas turun itu saya terus nggak tahu kenapa ya, saya terus gitu yang dapat gangguan, entah itu bagaimana ceritanya, kok saya lagi gitu, sampai turun pun ternyata masih saya juga gitu. Dan ternyata ada lagi kejadian ya itu yang si Teteh itu. Kan kita jalan tuh jam 11 udah mulai jalan ke bawah, aman-aman aja tuh. Dari jam 11 sampai kita mau maghrib, aku kan udah teriak-teriak tuh, teh, rapet udah mau maghrib, karena memang banyak sekali gangguan di pas maghrib tuh. Makanya di pendakian sebelumnya aku tuh suka mending diem aja daripada kita lanjut jalan di maghrib, karena perpindahan rotasi dari siang ke malam tuh memang hawanya kan memang beda ya, betul. Nah pas maghrib tuh aku tuh udah denger suara terus di belakang kan, banyak kamera trap tuh di Gunung Gede via Salabintana itu, karena memang untuk memantau habitat hewan-hewan. Nah aku kira tuh takutnya hewan udah ngeluarin pisau tuh, karena memang ada bunyi-bunyian terus di belakang, kayak ada yang ngikutin kita. Pas udah mau maghrib, tiba-tiba orang yang di depan saya tiba-tiba nengok ke saya terus teriak dan lari. Saya kaget lah, lari lah dari itu situ. posisi di depan Afindi apa di belakang? Apanya? Si Teteh itu di depan. di depan. Berdua dia kan, aku mepet tuh cuma bertiga doang, sisanya di depan. Karena bertiga tuh yang satu kan agak sedikit lambat ya jalannya, agak ngesot gitu. Nah, yang di sesar itu. Yang di sesar agak cukup memakan banyak waktu gitu. Nah dari situ tuh jadi lambat banget jalannya. Nah udah itu pas maghrib itu tiba-tiba si Teteh itu nengok terus lari, kaget kan, kirain aku kan macan gitu atau apa. Teriak-teriak lah, naon itu sambil lari terus tiba-tiba jatuh balik ke belakang. Naon nanti cerita aja di sana. Langsung kan pas udah kumpul kumpul, dia cerita lah di situ. Pas ada udah yang nyampe pos. Bukan, pas kita baru di perjalanan itu loh. Iya pas di perjalanan. Pas di perjalanan kan dia tiba-tiba nyerita itu, chaos lah, semua jadi ke bawah. Suasana. Ternyata ada yang megang tangannya seperti mau ditarik. Tangannya gede kan. Terus kan Supi juga yang di depan katanya kesenggol pas kejadian itu, kesenggol ya. Kesenggol sama makhluk itu. Ya. Mungkin. Soalnya kan hampir berbarengan juga kejadian dia di
tarik tangannya sama Itu posisi sudah lewat simpang gondrong ke bawah ya. pertengahan simpang gondrong ke Pos 1 Pos 1 Ke Citingkar. Citingkar. Memang hawa dari simpang gondrong ke Citingkar itu yang paling berasa itu sebenarnya dari simpang gondrong turun ke bawah sih sebenarnya. Iya. Nah, Mau dari habitat hewan maupun sama hawa-hawa yang mungkin ya seperti itulah. kata si Abah Kuncen Salabintana, kenapa disebut simpang gondrong? Karena apa Om Bais? Ya itu ada Makhluk makhluk. yang gondrong gede gitulah, Ah. ciri khas gitulah makhluknya gitu kan. makanya disebut simpang Gondrong. Simpang gondrong. begitu Nah, ceritanya. itu kan kejadian Apindi ya. Jadi Apindi yang paling depan kan. Itu Kita yang belakang juga ya, ada ya. kejadian maghrib di pertengahan simpang gondrong kan, antara simpang gondrong dan Dan Citingkar gitu kan. Nah, rombongan kedua nih saya berlima sama Om Berlima, Okta, ya. sama Alif, sama Bunda Ramdan gitu yang hampir kan. terlambatnya tuh, jadi kita tuh 2 jam. makannya hampir 2 jam ya. Oh. Iya, 2 jam. Jadi pertama gini, Jaraknya. dari Gemuruh ke Ciletik setengah jam. Hmm. Kita sampai Ciletik, rombongan pertama sampai di Gegeber, itu udah mulai ngaret lagi. Ah, 1 lama. jam, lama lagi itu. Mulai mundur lagi, jadi akhirnya 1 jam setengah sampai akhirnya kita selang waktu itu 2 jam. 2 jam 2 lebih. jam. Jadi ketika mereka tim rombongan pertama udah melewati simpang gondrong, kita itu dari Gegeber, masih di Gegeber, Masih di baru Gegeber. mulai jalan. Jadi kita maghrib itu dari Gegeber mau ke arah simpang gondrong. Jadi kita nyampe rombongan belakang itu nyampe simpang gondrong itu sekitar jam setengah 9 lah, jam 8-an. Jam 8, Jam 8. jam 8 malam. Kita kan jalan. Nah, di antara jalan antara simpang gondrong sama ke pos Citingkar itu, nah pagi itu kan ada tali nih, Tali tali rapia yang warna hijau kan. Hmm. Nah, keadaan Saya pagi masih itu, ingat. ya keadaan pagi itu Om Okta itu lihat tali itu kan ada di sebelah di pinggir apa? Di pinggir jalan gitu kan, di pinggir jalan jalan-jalan benar gitu kan, pendakian. Nah, waktu malam itu sekitar jam 8 kita kan nyampe situ. Nah, saya lihat di depan Om Okta itu ada yang jalan juga, Dia bawa tas carrier, tapi tas carriernya itu warna hijau stabilo gitu kan. Nah, belum ngeh. Udah capek, keadaan capek, malam gitu kan. Keadaan capek, belum ngeh gitu kan. Om Okta belok, dia belok, Om Okta belok gitu kan. Saya ngikutin Om Okta dong, soalnya nggak kelihatan apa-apa kan. Cuman jarak 1 meter doang lampu senter itu kan. Nah, tiba-tiba Om Okta belok gitu kan. Saya nggak mau bicara kalau soal yang itu. Saya kepikiran waktu Om Okta udah belok ke bawah, kepikiran kan Om Okta di paling depan. Depannya Jadi, siapa depan gitu kan? siapa? Depan Om Okta siapa gitu kan? Tapi saya udah capek kan, nggak mau ngomong. Ke bawah lah Om Okta, terus ngikutin jalur situ. Ternyata jalur situ itu mentok, stucknya itu jadi ke apa? Lewi gitu kan, Lewi. Jadi salah ini. Iya, salah jalannya, jalan. jalan. Nah, tapi tali rapia itu ada di jalan situ. Masih tetap ada di situ. Ada di situ, tapi kan waktu pagi kita lihat ada di atas, bukan ada di bawah Bukan ada di rapia jalur itu. itu jadinya. Headlamp itu semua udah mulai pada habis baterai. Iya. Tinggal sisa yang punya saya sama yang punya siapa lagi ya, isi dari handphone. Oh, Sama handphone, saya headlamp. Saya manfaatin lampu tenda akhirnya kan, Ya, lampu tenda, Lampu tenda. Bunda sama sama Ramdan pakai lampu tenda tuh dengan minimnya penerangan dan banyaknya gangguan, mungkin udah faktor lelah dan capek juga kan karena bawa barang juga kayak gitu kan. Di situ saya ngerasa kok saya ini jalan kayak makin kesini kayak ngerasa tuh jalan benar karena saya kan navigatornya di depan gitu. Biasa yang saya hafal jalan di situ kok tiba-tiba bisa Blank. sampai ngeblank gitu sama gitu. Dan saya nggak sadar di depan saya itu ada sosok yang mungkin dilihat sama Bais ya kan gitu. Saya masih tetap normal aja jalan, cuman karena saya mikir kok makin kesini kok makin salah gitu, kenapa jadi makin rapet ini tanaman pohonnya gitu. Lebih banyaknya kan tanaman rotan kan, jadi udah mulai turun ke bawah itu lebih banyaknya rotan. Nah di situ saya langsung astagfirullah, saya bilang istighfar kan, ini mah salah nih, saya bilang gitu. Bentar saya langsung manggil, ya Om Tak, bentar ya, salah kayaknya ini mah gitu. Pas saya lihat ternyata itu tuh jadi bibiran, bukan jurang sih sebenarnya, jadi aliran sungai tapi yang memang ketika kalau kita terperosok ke bawah itu jatuh
ya lumayan bakal bikin kita ya mungkin cedera ya entah patah tulang atau apa kan. Cuman karena saya keburu sadar akhirnya saya stop, akhirnya saya muter lagi. saya nggak muter, saya langsung potong jalur. Potong jalur. Tapi yang bikin anehnya itu si tali rapia yang pertama pagi saya lewatin, yang saya injek yang kata Om Bais itu tuh ada dan saya lewatin itu. Tapi itu jadi salah. Tapi jadi salah. Mm-mm. Itu tuh ada. Saya akhirnya coba senter lagi dan ternyata ya bener, kita tuh ada di punggungan atas jalan itu, kita ada di bawahnya ini. Jadi belok gini, Nah, simpangan itu. kita Jadi masih belok. pulang. Jadi akhirnya saya naik Agak punggungan tuh. lagi, saya Naik. potong jalan lagi, baru itu saya ketemu jalan yang benar. Makanya Gitu. kenapa lama? Saya tuh sempat di bawah nyasar dulu, jadinya Nyasar dulu, itu lumayan sampai. lumayan panjang juga turun ke bawahnya juga gitu. Akhirnya ya udahlah, kita berusaha untuk cari jalan lagi. Untungnya alhamdulillah gitu, maksudnya jalan lagi. ketemu jalan lagi dengan kondisi lampu penerangan yang kurang memadai gitu kan. Ya akhirnya kita paksakan untuk rubah strategi lagi. Barang yang tadinya dialih saya yang bawa, akhirnya saya berdua sama Bais untuk jalan paling lebih awal. Karena kondisi beban berat, nggak bisa lambat, akhirnya saya coba kompromiin lagi sama Bunda, Ramdan sama Ali. Jadi saya bagi lagi tim yang tadinya satu tim, saya bagi jadi 2 tim lagi. Itu berarti udah malam. Udah malam posisi itu udah dari jam ya mungkin setengah 9-an ya, Is, ya? 9. Kita Setengah nyampe 9-an. ke bawah itu 9. Jam 9 kan, Iya, jam 9 keluar hutan. Yang Keluar hutan. yang berat itu turun ke bawah itu ya dari simpang Simpang Gondrong Gondrong ke ke bawah. bawah. Udah itu Emang. jalur paling Emang berat banget. setiap pulang dari Pacet. Gunung Gede, macetnya udah pasti. Via Salabintana yang berat itu dari Simpang Gondrong ke bawah itu Simpang kayak Gondrong. jalurnya tuh kayak di apa sih, Kayak kayak karet gitu. panjang banget Gimana sampai sana. ngelalin? Iya mana lumayan ya. Gelap lagi itu kan, posisi padet itunya ini segala macam. Pengen ngeluh tapi capek jalan semua. Makanya kata si Upi, kok asa teu iya-iyanya cenah gitu, mau ngomong tapi takut ya. Kok asa teu nyampe-nyampe. Tapi memang nggak ada yang kita omongin di setiap di sepanjang perjalanan, memang nggak ada yang kita ceritain ya. Jadi kita ceritain Nggak ada. itu turun ketika kita sampai di base camp di base bawah. camp di Nah, bawah. Kita pendem masing-masing. kita pendem masing-masing Nah, dulu, dipendem baru dulu. kita sinkronin. Wah ini gue ngalamin ini, sebenarnya sih banyak ini teman-teman juga itu cerita-cerita, cuman mungkin yang bisa datang adanya cuman segini gitu. Makanya teman-teman bisa lihat pas di video yang sudah diupload itu, yang pas jalur Via Salabintana tanggal 11-12 Mei itu, kita itu tidak banyak apa sih, Nge-record ya. bukan tidak banyak, biasanya kan kita tuh banyak bercanda gitu ya. Pada kejadian itu bercandanya kurang gitu, jadi banyak diamnya. Bener-bener pas pulang tuh ya sangat mencekam sekali dari kejadian dari runtutan kejadian yang kita alami itu. Anjir, masa sih gitu terus. Oh iya, terus begini, kenapa suasana pas kali itu, pendakian kali itu terasa mencekam? Mungkin salah satunya ada teman-teman kita yang Ada teman pendakian saya yang baru. Jadi mungkin ya ini sih antara percaya dan nggak percaya ya, mungkin dari bekal dari orang tua gitu kan, mungkin untuk ya. menjaga gitu. Dan ternyata bentroknya Hawa di alam ya kayak jadi gimana ya. jadi Menarik penjaga gunung gede itu sama yang di bawah teman saya itu bentrok. Bentrok lah, Makanya kalau kata mungkin ya. mamah itu bahasa Sundanya tuh gelut berenanya. Jadi kenapa makanya pas di atas tuh dikasih badai itu. Jadi cek urang mah karun dia itu tidak sinkron. Jadi itulah. Dan yang di bawahnya itu kan Kain warna merah apa Merah, warna kalau nggak hitam? salah ya. Bener-bener. Warna merah. Di bawah Itu dalamnya apa sih, keris atau apa? Nah, kurang tahu. kalau dalamnya sih Nah, kurang tahu. pokoknya salah satu teman kita itu ada yang bawa jimat intinya. Itu Ya kalau kita bilang salah satunya jimat ya. lah gitu. Nah makanya Jimat. kenapa saya melihat sosok merah terus ya, mungkin itu sampai di terakhir sama Bais tuh, karena yang saya bilang saya lari kan sama Bais, bukan lari karena takut, maksudnya karena bawa barang banyak. Ketika turun di titik terakhir ngelewatin Citingkar, nah di Citingkar itu pun terakhir saya yang ngerasain yang mungkin udah itu terakhir kalinya, dan di situ saya bilang udahlah pulang, saya bilang nggak usah ngikut-ngikut, saya bilang gitu, ini udah mau pulang saya, kalau ada salah apa ya udahlah saya minta maaf, atau misalkan saya punya
ada kata-kata yang mungkin saya kurang pantas di atas apa gimana selama pendakian. Cuman kalau saya flashback ke belakang, perasaan saya nggak gimana-gimana gitu. Karena saya kan paling anti ya untuk ya bahasanya untuk yang berkata-kata yang kurang yang terlalu frontal apa kayak gimana. Pulang pun dia ada itu ya ketika pendakian kemarin itu gitu. Tanggal 11 Tanggal 11 itu ya. 12 Mei itu. Kita bener-bener diem-dieman yang paling depan. Sesudah kejadian yang di Simpang Gemuruh tuh bener-bener diem-dieman udah sampai ke bawah Sampai ke bawah ya. bener-bener Nggak ada mencekam banget. obrolan, nggak ada obrolan. Nggak ada apa-apa. obrolan, nggak ada ketawa Nah, itu- ke TV, nggak ada, bener-bener udah aja diem. Ketika kita terutama rombongan saya yang terakhir itu, Mm-mm. alhamdulillah dari pihak rangernya, terutama Pantera ya, di situ kan tergabungnya Pantera. Mm-mm. Nah kita Eh, kita dulu tuh Ya, kita sampai dulu, sebelumnya, nah, kan sampai dulu kan informasi itu kita udah ngelihat apa tuh jalan. jalan Udah ya Allah, udah ngeliat lampu-lampu tuh udah baru tenang ya. alhamdulillah gitu, udah bener-bener tenang, udah bener-bener agak ngemplong gitu. Nah kita sampai ke base camp nunggu tuh lumayan lama banget. Lama, jadi Mana hujan, waduh takut banget itu. Maksudnya Makanya takutnya ada yang Ya, gimana gimana. ya di belakang. Makanya ranger itu bolak-balik nanya, Teteh Cina, itu udah sampai mana? Dari jarak Teteh itu berapa ini? Berapa lama jaraknya? Terus saya nggak tahu. Coba tanya sama yang lain gitu kan. Ternyata Apindi bilang begini. Kayaknya Itu sampai dijemput. bolak-balik tuh, bolak-balik. Nanya-nanya terus karena was-was kan. Good lah buat ranger yang di Gunung Gede, saya Yang sangat apresiasi. khususnya yang di Salabintana ya. Khususnya dia salah bintana itu fast bener-bener respon lah, cepat banget gitu. Fast respon. Karena apa ya, Gercep ya. kalau saya bilang itu Bener-bener kita ditungguin Ya, loh sampai kita tungguin, ya. sampai kita turun ditungguin mereka. alhamdulillah ya. Dan dijemput. Karena kebetulan kan saya kelompok terakhir, dan kelompok terakhir pun saya masih kebagi dua itu yang tadi saya bilang, ada kelompok 3 orang lagi yang di belakang. Jadi saya ketemu sama ranger itu ketika saya udah di jalur apa ya, kalau kita bilang udah di jalur aman lah gitu Ya, ya. Udah jalur di jalan ya, di jalur PH-nya gitu udah ketemu. Oh, jadi ketemu ranger di jalur Di PH. jalur PH, bukan ketika- naik bukan dulu di ke gunung. Enggak. pendakiannya. Enggak, Nah. jadi kita selang waktu karena kan saya ninggalin tim yang 3 orang lagi ini tuh di Citingkar kalau nggak salah. Sebelum Citingkar saya udah tinggalin karena saya bawa beban kan. Akhirnya saya putusin saya untuk jalan duluan sama Jadi Baris. Okta sendiri. Enggak, saya berdua. Enggak, Oh, berdua. sama Baris. Baris. Berarti yang terakhir Alif sama Nah, Bunda. Alif, Bunda sama Tiga Anda. orang. Oh, iya, benar. itu yang dijemput Itu yang ranger. dijemput Yang ranger. dijemput ranger di atas. Citingkar. berarti. Citingkar. Hmm. Jadi kalau saya sendiri ketemu di jalan, mereka pun nanya ini posisi di mana, yang 3 orang lagi masih ada di pos Citingkar, tapi mereka udah tahu di pos 1, mereka juga mikir oh udah aman, alhamdulillah bukan ada di atas kan, dengan kondisi ya. Akhirnya dijemput kan pakai motor juga kan, karena saya sama Bais duluan, akhirnya saya mutusin tetap jalan sampai ke bawah, dan alhamdulillah disambut dengan baik gitu. Yuk kasih tepuk tangan untuk Alhamdulillah Ranger buat Ranger Salabintana. Salabintana. Terima kasih. Terima kasih atas kerja kerasnya, tanggung jawabnya, dan juga apa ini? Loyalitasnya untuk Pak Lukman yang ada di Resort Salabintana sebagai pengelolanya, bersama Pak Dayat juga, bersama teman-teman Panteranya yang Terima kasih banyak. yang sudah mau berjibaku gitu istilahnya, yang menjemput kita. Karena memang kalau saya bilang itu perjalanan terngaret yang pernah saya ini gitu. Banyak sekali Gila, ngaret, Karena disambut badai. beberapa faktor itu ya badai. gitu. Dari Diganggu dari pas ya banyak pertama gangguan naik sampai turun pun kan, Sampai turun. banyak gangguan gitu. Karena itu mau pegang handphone aja itu berat karena saking Udah capek, udah capeknya, gitu ya. banyak kejadian-kejadian yang aneh, jadi kita tuh kurang bisa hiburan, kurang menikmati gitu ya. 9:30 ya kita sampai di bawah Iya. tuh ya. Sampai 9:30 ke malam. pos itu. Paling lama gitu, 9:30 malam baru sampai. Naik pun paling lama, turun Biasanya jam pun paling 7 lama. paling lama ya. Iya. Maghrib. Paling lama itu maghrib, setengah 7. Maghrib itu udah Setengah 7 itu nyampe biasanya pasti keluar. udah nyampe. Base camp. Pasti udah nyampe di BC di bawah itu. Ya buat pendaki-pendaki FOMO ya hati-hati aja, gunung itu bukan tempat taman bermain lah. Lumayan ya. Harus benar-benar sama orang-orang yang memang sudah Berpengalaman. berpengalaman Dan bertanggung jawab. ya. Terutama itu paling pentingnya sih, tanggung Tanggung jawab terhadap teman-temannya sendiri. Dan bisa gitu. mengambil keputusan yang pas. Ya, Itu lebih penting. Kalau gunung tuh harus sama orang yang bisa mengambil keputusan yang bijak. Nggak bisa kalau misalkan ada orang yang
sakit atau apa kita paksain, makanya di situ butuh keputusan yang pas. Mau turun ya memang harus turun sih sebenarnya. Kalau ada yang nggak memungkinkan untuk naik, semuanya harus legowo untuk turun. Nah, paling saya juga ada pesan-pesan nih buat teman-teman misalkan yang mau mencoba untuk ke jalur Salabintana, tolong lebih dipersiapkan aja dari fisiknya, mentalnya, dari gear yang kita bawa pun tolong jangan disepelekan karena apa ya, saya bilang jalurnya Salabintana ya beda lah gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman pendaki yang pernah lewat juga kan di sana. Kayak ada juga teman saya yang dulu pernah kejadian juga Azana tuh, Azana Kelana. Dia sampai terjebak di Ciletik 2 hari. Akhirnya kan mutusin untuk lintas, dia turun lewat Putri. Oh, terjebak. Karena hujan dia nggak bisa lewat Ciletik karena kan itu aliran sungai kan. Dia sempat terjebak 2 hari kalau nggak salah tuh. Jadi dia mutusin lintas turun di mana? Di Pia Putri dia. Tapi dia naik dulu berarti kan? Dia naik lewat Salabintana bersama rombongannya. Turun lewat Putri. Turun lewat Putri akhirnya karena memang tidak memungkinkan kan untuk turun lagi lewat Salbin ke bawah, akhirnya mutusin itu. Nah, buat teman-teman yang memang mau nyoba, saya kasih sarankan gini loh. Atur waktu gitu. Jangan sampai ngaret di tengah jalan karena jeda waktu antara naik sama turun itu hampir nggak jauh beda untuk via jalur Salabintana itu, apalagi khususnya buat yang bawa carrier juga ya gitu, karena kan kondisi pasti bawa beban juga ya kan. Persiapkan untuk kayak alat-alatnya dari mungkin kalau misalkan musim hujan, jas hujan tetap dibawa maupun nggak hujan juga ya kan. Tapi sama tetap headlamp harus lebih diinin. Tapi tetap ya, karena alam itu tidak bisa diprediksi, mending semua perlengkapan itu disediain. Harus disiapin sih kalau buat saya itu. Kalau jalur Salabintana tuh ya luar biasa. Sama kalau memang yang belum pernah, mending bawa temen yang udah pernah. Oh itu gitu. pasti jangan harus. Saya nggak nyaranin buat solo ya, walaupun pernah ada. Cuman kalau buat saya itu terlalu beresikonya gini loh. Ketika kita melakukan pendakian lewat via jalur Salabintana ini, antara naik dan turun yang tadi saya bilang jeda waktunya nggak terlalu beda sama ketika kita naik, itu kan kita bisa rasakan. Jadi misalkan kalau headlamp yang kita pakai di malam harinya ketika kita di camp area itu udah dipakai, dan ketika kita pulang pas mau arah turun lagi ke bawah, kenapa saya bilang tadi jangan sampai di atas jam 12, misalkan jam 1 siang atau jam 2 siang, saya sarankan jangan. Karena apa? Itu akan memakan waktunya yang cukup lama dan bakal nyampe itu malam. Takutnya bila mana si lampu penerangan itu habis seperti yang saya alami sama teman-teman ini, ya itu bisa jadi bahan-bahan bahaya lah gitu. Entah itu mungkin bisa nyasar di jalan atau benar-benar nggak bisa jalan kalau nggak ada penerangan, nggak bakal bisa jalan sama sekali. Jadi di via jalur Salabintana ini kita jarang buat ketemu sama pendaki lain itu. Dan kita aja waktu itu kan cuma 2 rombongan ya? 2 rombongan yang ketemu itu dari mana ya, dari Bogor kalau nggak salah. Itu pun kita ketemu sama dia udah ngaret, itu pun jamnya udah terlalu siang. Dan saya mikir, waduh ini terlalu resiko juga buat teman-teman ini. Cuman kan karena mungkin mereka udah terbiasa, ya saya cuma bisa ngedoain sama kasih saran-saran juga ya biar aman lah di pendakiannya kan kayak gitu. Ya pokoknya kalau mau yang via jalur Salabintana lebih dipersiapkan aja dari fisiknya, mentalnya. Kalau untuk vegetasi alamnya udah pasti dibilang rapet, mantap itu paling banyak ini ya apa pohon-pohon tumbang yang namanya kita bakal ngerangkak atau kita cari jalur lagi. jalur Itu udah pasti jalur warrior. ya kalau kita bilang Jalur setan. jarang lah orang yang Kalau bawa. kata itu apa disebutnya tuh Paluk Banteng namun sih? Ranger. Iya tim resort tuh disebutnya. dari Pantera. Dari Pantera itu jalur Salabintana itu adalah jalur setan. Kenapa bisa dibilang jalur setan? Ya seperti itulah. Jadi untuk jarak tempuhnya itu kan 11 kilo ya kalau dari bawah itu untuk menuju Simpang Gemuruh tuh 11 kilo kalau nggak salah tuh ya. Ya lumayan juga memakan waktunya, cukup panjang juga. Tapi jalur Salabintana itu jalur favorit di Mandalawangi, tetap itu jalur favorit. Tidak ada duanya. Jalur favorit kita dan tidak akan tergantikan jalur Salabintana. Apalagi nanti katanya dengar-dengar akan ada jalur premium, jalur Perbawati. Itu nanti mau dijadiin jalur premium loh. Ya, lagi proses kan?
kalau dengar kabar sama informasi ya mungkin seperti itu, cuman ya nanti kita lihat lagi aja lah itu apa bakal terrealisasi apa enggak. Jadi tujuannya sih untuk memajukan via jalur Salabintana. Jadi banyak peminatnya yang pengen lewat jalur Salabintana, cuman banyak kendala-kendalanya juga gitu yang pada pendakinya mau nyoba jalur Salabintana itu. Tapi sekarang sih alhamdulillah udah mulai agak rame juga ya gitu, maksudnya udah mulai banyak juga gitu. Yang bikin repot tuh itu jalur Salabintana tuh ya pacet. Satu pacet juga. Banyak iya. pohon tumbang. Banyak pohon Jadi tumbang. jalur-jalur tuh rata-rata ketutup sama pohon. Banyak ketutup. Pacetnya tuh segede-gede ini sih. Lumayan besar-besar. Segede ini besar-besar nih. Sama hati-hati di jalur Salabintana itu lebih banyak cabangan juga ya. Cabangan. Ada jalur-jalur ya ilegal lah. Yang mungkin ini saya mungkin cerita-cerita sedikit aja ya. Masih tentang kisah-kisah mistis yang pernah saya alami di jalur Salabintana itu. Jadi awal tahun sekitar tahun 2020 apa 2021 saya lupa gitu. Saya nyoba lewat jalur ilegal waktu itu. Karena memang saya hafal jalurnya sama tim juga. Waktu itu kita rombongan berapa, Om Bais? Lumayan banyak juga ya yang kita lewat Iya. jalur itu yang sampai kita di Berapa? Biasa. 9. Enggak, sampai 15 nyampe. 15 orang 15 ada. nyampe. Yang waktu Itu kita nyasar. itu pembentukan Mandalawangi pertama itu. Pertama. Oh itu iya pembentukan pembentukan Mandalawangi. Mandalawangi pertama. Itu yang bener saya bilang kita dibuat Nyasar itu. yang kalau kita bilang gini loh, dibuat bener-bener Balik mistis lagi. yang Iya. kental itu bener-bener cuma bisa ngingetin buat temen-temen yang mau mendaki via Salabintana, jangan pernah ragu dan takut. Yang penting tetap ya safety dengan gearnya masing-masing, peralatannya disiapin, mental dan fisiknya juga dipersiapkan, serta jangan pernah menganggap remeh jalur dimanapun itu berada. Bismillah, pasti diberikan kelancaran selalu. Dan jangan lupa berdoa setiap Paling penting kali berdoa. melakukan pendakian. Jangan buang sampah sembarangan, itu nomor 1. Karena alam itu akan marah oleh tangan manusia juga sih sebetulnya. Makanya kita harus bisa menjaga alam supaya nggak marah gitu ya. Boleh promosi nggak nih buat teman-teman yang mungkin mau kepoin tim Mandalawangi? Boleh juga nih kalau misalkan ada yang mau nyoba buat gabung atau memang mau ikut trip bareng sama kita, misalkan lewat Salabintana lagi, boleh hubungin kita di Instagramnya Mandalawangi Alam Lestari juga. Mandalawangi_Alam Alam Lestari. iya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Mandalawangi Alam Alam Lestari. Yuk. Mandalawangi Alam Lestari Jaya. Thank you. Thanks for watching. See you next time. See you next video. Dadah. Bye-bye.